Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 yang beranggotakan Atika Purwaningsih dengan NIM 201200250, Aulia Hanifatorik 201200251, Aulia Rahmatul Firda Sa'adah 201200252. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mencermati pengembangan PAI di sekolah atau perguruan tinggi. Yang pertama, PAI dalam sorotan. Banyak orang menyatakan timbulnya krisis akhlak atau moral hanya disebabkan karena kegagalan pendidikan agama. Dengan bertolak dari suatu pandangan bahwa kegiatan pendidikan merupakan suatu proses penanaman dan pengembangan seperangkat nilai dan norma yang implisit dalam setiap bidang studi sekaligus gurunya, maka tugas pendidikan akhlak yang mulia sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab guru PAI. Karena itu, jika ada beberapa peserta didik yang terlibat narkoba, misalnya, maka hal itu bukan berarti merupakan kegagalan guru PAI saja, tetapi juga merupakan kegagalan dari IPA, IPS, dan PPKN. Kalau ada peserta didik yang suka hidup mewah dan boros, juga merupakan kegagalan dari guru matematika atau ekonomi. Selanjutnya, kritik terhadap PAI. Tawaf 1996 telah mengamati adanya kelemahan-kelemahan pendidikan agama Islam di sekolah, antara lain 1. Pendekatan masih cenderung normatif, dalam arti pendidikan agama menyajikan norma yang seringkali tanpa ilustrasi konteks sosial budaya, sehingga peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian. Yang kedua, kurikulum pendidikan agama Islam yang dirancangkan di sekolah sebenarnya lebih menawarkan minimum kompetensi atau minimum informasi. Yang ketiga, para guru PAI kurang berupaya menggali beberapa metode yang mungkin bisa dipakai untuk pendidikan agama. Yang keempat, keterbatasan sarana atau prasarana, sehingga persoalan cenderung seadanya. Selanjutnya, paradigma pengembangan PAI di sekolah atau perguruan tinggi umum. Yang pertama, paradigma dikotomis. Di dalam paradigma ini, aspek kehidupan dipandang sangat sederhana dan kata kuncinya yaitu dikotomi atau diskrit. Segala sesuatu hanya dilihat dari dua sisi yang berlawanan, seperti laki-laki dan perempuan. Yang kedua, paradigma mekanisme. Paradigma mekanisme ialah memandang kehidupan terdiri atas sebagai aspek, dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya. Yang ketiga, paradigma organisme. Dalam konteks pendidikan Islam, paradigma organisme bertolak pandangan bahwa aktivitas kependidikan merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang hidup bersama dan bekerja sama secara terpadu menuju tujuan tertentu, yaitu terwujudnya hidup religius atau di jiwa oleh ajaran dan nilai-nilai agama. Selanjutnya, model-model evaluasi pembelajaran PAI. Model evaluasi pembelajaran harus senantiasa ditingkatkan kualitasnya, tidak hanya pada proses belajar mengajar di kelas saja. Model evaluasi pembelajaran akan meningkatkan kualitas belajar mengajar. Ditinjau dari sasaran yang ingin dicapai, evaluasi bidang pendidikan dapat dibagi menjadi dua, yakni evaluasi yang bersifat makro dan mikro. Evaluasi makro sasarannya adalah program pendidikan yang direncanakan dan tujuannya adalah untuk memperbaiki bidang pendidikan. Sedangkan evaluasi mikro sering digunakan di level kelas. Di sini, sasaran evaluasi mikro adalah program pembelajaran di kelas dan yang menjadi penanggung jawabnya adalah guru untuk sekolah atau dosen untuk perguruan tinggi. Selanjutnya yang terakhir, penciptaan suasana religius di sekolah, madrasah, atau perguruan tinggi. Penciptaan suasana religius di sekolah, madrasah, perguruan tinggi dapat dilakukan melalui pendekatan pembiasaan, keteladanan, dan pendekatan persuasif atau mengajak kepada warga dengan cara halus dengan memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkan mereka.
Dengan pembiasaan nilai-nilai religius di sekolah, madrasah, perguruan tinggi, diharapkan mampu meningkatkan dan memperkokoh nilai ketauhidan seseorang, pengetahuan agama, dan praktik keagamaan. Proses internalisasi nilai-nilai agama ini akan terwujud jika dalam sekolah ada sebuah pembiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sekolah. Dari pembiasaan yang dilakukan diharapkan akan membentuk karakter siswa yang religius. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat pada kita semua. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.